Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon peserta didik SMK Informatika CBI, bagaimana kabarnya hari ini di rumah? Mudah-mudahan semuanya sedang bersiap-siap diri ya untuk mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2021 tahun 2022. Mudah-mudahan materi kita dari pagi hari ini sampai siang nanti itu bisa diserap, bisa dimanfaatkan, bisa menjadi ilmu bagi kita semua. Terima kasih banyak. Oke, yang pertama, perkenalkan nama Bapak adalah Eti Erdiawan. Ya. Bapak di sini selaku Kepala Sekolah SMK Informatika CBI. Jadi, jangan sampai nanti ketika ketemu dengan Bapak di pinggir jalan, kalian tidak menyapa Bapak. Sapa Bapak, ya. Pokoknya tak kenal maka tak sayang. Maka hari ini Bapak sudah memperkenalkan diri, ya. Dan kalian juga sekarang tahu bahwa Bapak adalah guru kalian, maka tak lupa ketika bertemu dimanapun, kapanpun, sapa. Ya, karena dengan menyapa, dengan bersilaturahmi, maka kita akan lebih dekat. Ya, kita akan mengenal satu sama lain. Ya, kami guru kalian adalah orang tua kalian. Ya, sehingga di sini bahwa kalian juga menjadi anak kami di sini. Oke, Bapak sini akan memberikan materi mengenai sejarah, ya, profil berdirinya SMK Informatika CBI. Yang pertama, kalian tahu nggak sih SMK Informatika CBI itu kapan sih berdirinya? Sejak tahun berapa sih? Ya, kalian sudah mendengar nama CBI. Lalu CBI itu sebenarnya lembaga apa sih? Oke, CBI adalah lembaga ya SMK di mana sebelum berdiri SMK ini sudah berdiri perguruan tinggi bernama Akademi Manajemen Ilmu Komputer atau sering disingkat dengan AMIK Citra Buana Indonesia. AMIK Citra Buana Indonesia sendiri juga sudah berdiri dari tahun 80-an, sudah hampir 30 tahun. Ya. Nah, di tahun 2013 ya, para dosen, para praktisi yang ada di AMIK itu punya pemikiran bagaimana juga selain di perguruan tinggi, teknologi informasi juga bisa diberikan kepada siswa-siswa jenjang menengah ke atas. Maka dari pemikiran tersebut tahun 2013 akhir, tepatnya 30 Desember tahun 2013, maka mulai berdiri ya SMK Informatika CBI di bawah naungan Yayasan Japang Pratama. Nah, tahun 2014 mulai ya izin operasional SMK Informatika disahkan ya, sehingga kami pada tahun pelajaran 2014-2015 sudah bisa melaksanakan pembelajaran operasional sekolah sepenuhnya pada tahun 2014. Proses berdirinya ini panjang, ya. Bahwasanya membangun sekolah itu tidak asal hanya membangun, ya. Ada murid, ada guru. Kami memikirkan sangat penting, ya, bahwasanya setiap pendidikan itu harus benar-benar dibangun, dipikirkan secara matang. Nah, dengan pengalaman baik para dosen, praktisi yang ada di lingkungan AMIK Citra Buana Indonesia, ya, maka pengalaman tersebut kami simpan, lalu kami olah sehingga berdirinya SMK Informatika CBI ini. Ya. Jadi kalau misalkan kalian bertanya, SMK CBI ini didirikan atas dasar apa? Atas dasar ingin membangun pendidikan terutama di bidang teknologi informasi dari praktisi-praktisi dan dosen yang ada di perguruan tinggi AMIK Citra Buana Indonesia. Maka muncullah berdirinya SMK Informatika CBI, tepatnya berdiri 30 Desember tahun 2021. Nah, izin operasional, pembelajaran, pelaksanaan KBM-nya sudah dimulai dari tahun pelajaran 2024, tahun pelajaran 2014-2015. Ya. Sampai tahun 2021 ini, ya, kalau kalian harus tahu, kita sudah punya 8 angkatan. Ya, sudah punya 8 angkatan. Banyak Pak siswanya, banyak Pak alumninya. Penasaran kan? Nah, tunggu dulu. Sebelum masuk ke sana, ya, tahu nggak SMK Informatika CBI ada di mana? Ya, sering dengar CBI, tapi nggak tahu tempatnya. Sudah mainkah kalian ke sini? Tahukah CBI seperti apa? SMK Informatika CBI itu berada atau beralamat di Jalan Koramil, Kampung Jami RT 2 RW 2, Desa Purwasari, ya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Simpelnya, kalau kalian sering main ya ke jalan raya Cicurug Sukabumi atau jalan Siulangi, lalu kalian menemukan ada
apa namanya kantor Koramil, kalau kalian menemukan ada kantor UPTD, ya, atau singkat orang menyebutnya dengan jalan alternatif, maka kami di situ. Ya. Kami berada di titik sentral lingkungan pendidikan. Ya. Di Koramil ini banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan dari mulai swasta atau negeri, dari jenjang yang paling rendah sampai jenjang yang paling tinggi. Ya. Nah, SMP Informatika CBI itu berdiri. Ya. Pertama berdiri itu kelasnya itu cuma kita hanya terima 2. Dengan jurusan yang ada itu adalah jurusan rekayasa perangkat lunak dengan multimedia. Ya. Dari 2 kelas ini, ya, animo alhamdulillah, ya. Kami juga selaku dari mulai pengelola, pendiri SMP KCB ini juga berkeinginan bagaimana, ya, bahwa teknologi informasi ini bisa diserap, bisa dipraktekkan, bisa dinikmati oleh semua. Ya. Sehingga dari 2 kelas ini di tahun berikutnya, di angkatan kedua bertambah menjadi 3 kelas. Bahkan di angkatan ketiga bertambah lagi 7 kelas. Ya. Dan tahun ini alhamdulillah di angkatan ke-8 total jumlah siswa kelas 10, 11, dan 12 itu sebanyak 24 kelas dengan jumlah total siswa hampir mencapai 1000 siswa. Bayangkan 7 tahun berjalan dari 2014 sampai ke 2021. Ya. Tahun ini dari yang tadinya 2 kelas pertama sebanyak 70 siswa sekarang sampai menjadi 1000 siswa. Selama 7 tahun ini kami sudah meluluskan 5 angkatan, di mana total jumlah lulusan kita sebanyak 978, hampir 1000. Ya alhamdulillah Bapak kalau misalkan bermain, berjalan kemana, itu akan selalu ketemu dengan siswa-siswi Bapak, dengan para alumni. Maka tadi seperti Bapak bilang, jika ketemu dengan Bapak, jangan takut, jangan segan, sapalah Bapak, karena kami di sini adalah orang tua kalian. Nah itu sekilas tentang kelas, nomor, sejarah-sejarah. Visi SMK Informatika CBI. SMK Informatika CBI ini memiliki visi menyiapkan tenaga ahli bidang teknologi informasi yang siap kerja, cerdas, kompetitif, dan berakhlak mulia. Dan yang harus kalian ketahui, sekolah itu pasti akan memiliki rencana 5 tahun, ya, rencana 10 tahun. Bagaimana 5 tahun SMK berdiri, bagaimana 10 tahun SMK berdiri. Ya. Sekarang menuju 10 tahun SMK berdiri. Sampai tahun 2023, tujuan SMK 1. SMK Informatika C menjadi SMK berbasis digital, atau istilah kerennya adalah Smart School. Ya. Kenapa Pak? Memang perlu SMK harus Smart School, memang perlu SMK harus berbasis digital. SMK berbasis digital, apalagi di masa pandemi seperti ini, ya, pemerintah menganjurkan diam di rumah, bekerja di rumah, ya kan? Otomatis pekerjaan konvensional saat ini seperti mungkin berjualan di pinggir jalan, melalui toko-toko, perusahaan-perusahaan dengan hotel-hotel seperti Ramayana, Jaya, dan sebagainya. Ternyata pada saat pandemi itu berubah total. Tapi apa yang bertahan saat ini? Yang bertahan saat ini adalah orang yang bisa memanfaatkan teknologi informasi. Maka kami berkomitmen selaku pengelola SMK Informatika CBI, sekolah ini harus menjadi sekolah berbasis digital yang memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya, terutama teknologi informasi, yang kemudian nanti bisa diimplementasikan oleh para siswa. Bagaimana memanfaatkan teknologi informasi sebagai bagian dari kehidupan. Sehingga lulusan-lulusan kami, SMK Informatika CBI, saya harapkan pandemi ini bukan menjadi suatu rintangan, hambatan yang harus dikeluhkan. Justru pandemi ini sebagai satu langkah, kalian itu bisa kalian lewati, sehingga kalian bisa jadi orang yang lebih sukses, lebih baik. Sekarang kalau kita lihat banyak toko yang tutup, banyak pedagang yang bingung harus menjual seperti apa, banyak orang yang kerja juga bingung bekerja di rumah seperti apa. Tapi orang yang menduduki teknologi informasi itu nggak begitu. Mereka punya pemikiran panjang. Karena mereka belajar bagaimana memanfaatkan teknologi informasi dengan baik. Maka Bapak harapkan semua siswa-siswi Bapak di sini, ketika belajar di sini sampai selesai lulus, manfaatkan ilmu teknologi informasi dengan baik. Saya yakin ilmu ini yang bisa membantu kalian melewati semua permasalahan-permasalahan, terutama di masa pandemi ini. Bahwa saya percaya bahwa praktisi-praktisi IT itu yang bisa survive di masa ini, ya kan?
orang IT, desainer, programmer, atau orang yang bekerja di e-commerce, mereka itu diam di rumah. Ya. Mereka mengerjakan sesuatu itu di rumah, tapi waktu mengalir biasa saja. Ya kan? Tidak sekarang seperti yang harus bekerja di mana-mana, kebingungan. Ya. Seorang desainer, mereka kerjakan di rumah di depan komputer. Orang yang bekerja di e-commerce, mereka bangun e-commerce-nya, mereka berjualan di rumah. Maka Bapak yakin, orang yang bergelut di bidang teknologi informasi itu adalah orang yang bisa survive dan sukses di masa pandemi ini. Apalagi ketika tidak pandemi. Terus yang kedua, target 10 tahun SMK berdiri yaitu menjadi sekolah berbasis teknologi informasi yang terbang nomor 1 di Kabupaten Sukabumi. Kita punya apa? 1, Smart Library. Apa sih Pak Smart Library? Smart Library adalah perpustakaan digital kerjasama SMK Informatika DPI dengan Gramedia. Coba kalian bayangkan Gramedia. Gramedia itu adalah penerbit buku terbesar di Indonesia. Sekarang kalian nggak bisa ke sekolah. Lalu bagaimana? Yang namanya pengetahuan itu juga didapatkan melalui buku. Maka muncul istilah literasi. Sekarang ke sekolah tidak bisa. Bagaimana baca bukunya? Kami siapkan. Baca buku bisa di rumah. Tergantung dari niat dan keinginan kalian. Ya. Yang kedua, kita punya sistem informasi akademik yang menyeluruh di situ. Pembelajaran bisa dilaksanakan secara daring dan non-daring. Bahkan ketika nanti pembelajaran tatap muka seperti biasa, sistem ini akan membantu kalian sepenuhnya, baik siswa, guru, ataupun pengelola. Ya. Kalau biasanya kalian absen manual, ya kan? Lalu kemudian kalian nggak masuk, titip absen sama temennya, ditipkan sama sekretaris. Sekretarisnya laporan, dimarahin sama temennya, ya kan? Nggak akan ada terjadi hal seperti itu, ya kan? Atau kalian misalkan telat, lalu tidak terabsen sama sekretarisnya, ya kan? Absensi di sini tuh online. Ya. Semua dilakukan melalui sistem tersebut. Nama sistemnya adalah Siako yang bisa diakses melalui web sekolah, yaitu di www.smkinformatikacpi.sch.id. Apa sih Pak yang ada di dalam web tersebut? Di dalam web tersebut, di situ ada biodata diri kalian. Bagaimana pembelajaran itu semua ada di situ. Materi sekolah juga ada di situ. Kalau sekolah dulu datang ke sekolah, guru cuma ngasih catatan, tolong tulis di papan board. Hal seperti itu di sini tidak pernah. Di sini semua materi yang guru berikan itu sudah ada di Siako. Silakan kalian akses. Pelajari, guru tinggal menjelaskan. Tugas dikerjakan di Siako. Lalu kemudian di Siako juga semua evaluasi belajar, semua informasi, seluruhnya tumpak di situ. Ya, jadi selain misalkan pembelajaran di sekolah, pembelajaran juga bisa dirasakan di Siako. Apalagi di masa pandemi seperti ini, ya kan? Bagaimana kita mengatasi hambatan-hambatan yang bisa muncul ketika kalian mencari ilmu, mencari pengetahuan dan keterampilan di sekolah. Kalau ada yang bilang kalian alumni corona, jangan dijadikan satu cemoohan atau ejekan. Ya. Kalau ada istilah seperti itu, jadikan sebagai dorongan bahwa saya bisa lebih baik dari ini. Saya orang IT, saya bisa lebih baik dari ini. Pandemi mah bukan apa-apa buat kami, buat kalian juga sama. Ya. Justru pandemi itu kita ambil hikmahnya. Pandemi menjadikan kita sebagai orang yang bisa melalui masalah. Maka hanya satu kuncinya, teknologi informasi. Jadi secara histori, ya, kalau tadi kita runtutkan dari bawah, ya, CPI berdiri berawal dari praktisi-praktisi IT yang melihat bahwa IT itu sudah menjadi sendi kehidupan kita semua. Ya. Coba bayangkan, kalian pasti punya gadget yang namanya smartphone. Sudah bukan handphone lagi namanya sekarang, namanya smartphone, telepon pintar. Artinya apa? Dengan adanya sistem operasi di dalamnya, mungkin kita kenal dengan yang namanya Android, iOS, sehingga perangkat tersebut menjadi perangkat yang pintar. Kalian misalkan mencari alamat, tinggal cari di Google, ada di Google Maps. Kalian cari informasi, tinggal cari di Google, informasinya ada. Ya. Maka kalian juga, kalau mau bilang, berapa lama yang kalian habiskan ya, ketika berkomunikasi dengan teman-teman dibandingkan dengan yang di HP,
di smartphone lebih banyak mana? Saya hitung saat ini lebih banyak di internet. 60% sampai 70% kehidupan kita pasti dipenuhi dengan handphone. Tepatnya adalah smartphone. Ketika telepon disebut dengan telepon pintar, maka penggunanya juga harus lebih pintar. Maka kalian di sini calon peserta didik baru harus bisa memanfaatkan potensi dari smartphone tersebut. Hal itu triknya banyak. Ada rekayasa perangkat lunak. Apa itu rekayasa perangkat lunak? Simpelnya, kalau kalian belajar rekayasa perangkat lunak, kalian bakal bisa 1. Menjalankan, 2. Membuat. Menjalankan atau membuat apa Pak? Orang RPL itu, ya, yang bikin aplikasi di HP itu siapa? Orang RPL. Yang bikin aplikasi di komputer itu siapa? Orang RPL. Karena orang RPL, kita sebut dengan rekayasa perangkat lunak, itulah orang-orang yang menciptakan aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Maka muncul istilah dengan web programming, Android programming, visual programming. Sederhananya, ketika kalian buka HP, kalian masuk ke Play Store, itu ada muncul aplikasi. Itu siapa yang bikin? Anak RPL. Lalu yang kedua, ya, di sini ada jurusan multimedia. Lalu apa sih yang dikerjakan sama multimedia? 1, ya, ketika Bapak di sini bisa memberikan materi kepada kalian, ya, sebenarnya di belakang itu ada kakak-kakak kelas kalian yang dari pagi sampai sore belum pada mandi karena pagi doang mandinya, ya, sorenya belum. Ya. Terus kemudian masih banyak keringetnya, gitu kan ya. Karena ketika take video seperti ini, ya, butuh konsentrasi, butuh fokus yang tinggi. Ya kan? Tapi apa? Ketika dihasilkan, ketika ditampilkan kepada kalian, ternyata hasilnya berbeda. Nah ini orang-orang multimedia. Orang multimedia itu penuh dengan kreativitas, penuh dengan imajinasi. Kalau kalian tahu di belakang Bapak ini sebenarnya hanya layar kain berwarna hijau atau orang istilahnya sebutnya adalah green screen. Apakah ketika tampil kepada kalian dilihat di YouTube di sini tampilannya hijau? Tidak kan? Nah, ini nih kerjaan iseng anak-anak multimedia. Bapak lagi asik-asik nih ya kan ya ngasih materi nih, tiba-tiba Bapak dihilangin gitu aja, ya kan? Tahu tadi dipindahin ke mana ya, pokoknya beribu-ribu kilometer ya. Alhamdulillah bisa nyampe lagi di sini lagi. Nah ini ya, seperti inilah, ya, baik RPL, baik multimedia, ya kan? RPL mereka menyediakan aplikasi, ya, bagaimana manusia itu bisa bekerja, bagaimana manusia itu bisa menghasilkan keuntungan dari pekerjaannya selaku praktisi IT dengan membuat aplikasi-aplikasi tersebut. Ya. Anak multimedia dengan imajinasi mereka, dengan kreativitas mereka, ya kan, mereka bangun dunia yang lebih berwarna, ya kan. Sehari-hari kita sering melihat, ya, baik motion graphic, baik animasi, baik fotografi, baik audio, video. Sehingga dunia kita tuh lebih berwarna. Sekarang itu udah musim lagi video-video yang cuma sekedar merekam video lalu ditampilkan itu saja. Sekarang udah mulai beredar lagi. Maka ada istilah dengan CGI, ya, computer graphic animation, di mana desain-desain itu sudah menggunakan bantuan komputer. Nah inilah dunia kalian ke depannya bagi calon siswa-siswi KCBI di bidang rekayasa perangkat lunak dan multimedia. Kan sekali lagi Bapak ucapkan selamat, ya, bergabung di SMP untuk KCBI, ya, selamat datang, ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyerap sepenuhnya ilmu, pengetahuan, keterampilan yang ada di sini. Kalian jadikan sebagai bekal kalian. Kalau Bapak yakin, praktisi teknologi informasi itu akan survive baik sekarang ataupun ke depannya. Pandemi ini untuk orang IT itu akan menjadi sekedar batu loncatan saja, supaya mereka berkembang lebih baik lagi. Karena Bapak yakin, teknologi informasi akan menjadi sendi kehidupan yang sangat vital bagi kehidupan saat ini. Mau lockdown, mau PPKM, mau PSBB ataupun apapun istilahnya, disuruh diam di rumah, disuruh bekerja di rumah. Anak IT itu nggak pusing, anak IT itu nggak bingung. Mereka bisa kerjakan segala sesuatu di rumah. Kan contohnya seperti ini. Kalau Bapak ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan kalian, ya, mudah-mudahan selama kegiatan FLS ini kalian bisa laksanakan dengan baik, ya, selama 3 hari ke depan, ya.
sehingga kalian bisa tahu ya, bagaimana SMK Informatika CBI itu berdiri, bagaimana pembelajaran, bagaimana sendi-sendi kegiatan yang ada di SMK CBI ya. Dan Bapak harapan mudah-mudahan kalian menjadi siswa ya, siswa-siswa yang produktif yang nantinya akan menjadi lulusan yang berkualitas. Sekali lagi mengucapkan terima kasih ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.